Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcastnya Radio Suara Tebuireng Hai Jumat. Ini podcastnya Hai Jumat, Pak. Oke, Pak Faisal, ya. Pak Muhammad Faisal. Pak Faisal, enggak sudah 2 kali ini kesini ya Pak ya? Ya, dulu pas saya kesini kalau nggak salah itu 2 tahun yang lalu, habis 2 tahunnya kayaknya baru kemarin loh Pak, beneran. Sudah 2 tahun yang lalu. Jadi ternyata sudah 2. Iya, nah ini bukunya ini salah satu buku Pak Faisal. Itu bulan November 2018. Masih ingat ya? Iya, Aduh. Kalau Pak sejarawan itu daya ingatnya betul-betul ya. Iya, nanti kalau terus begitu kayaknya ya. Lupa cara tanya pas diskusi nanti kena pertanyaan nggak bisa jawab nanti. Iya. Ngeblank iya, nanti. Iya. Dia kita harus rapi cara tanya. Oke, ya kalau dulu ini bukunya Laskar Hizbullah. Nah, yang sebentar lagi akan dirilis ini yang akan kita obrolkan hari ini gitu ya Pak ya. Itu adalah biografi foto 3 kiai pendiri NU. Nah, ini yang kebetulan juga pas sekarang ini bulan Agustus menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Emang sengaja Pak? Enggak juga sih mungkin. Oh enggak juga ya? Karena ini untuk buku kedua, ini konsepnya mungkin masih berbentuk draft. Ini untuk draft covernya. Jadi memang tidak, bahkan ini sebenarnya belum launching. Jadi makanya saya bilang tadi masih bentuk draft kan. Jadi untuk buku kedua saya ini memang menelusuri dan mencari foto-foto asli dari 3 kiai pendiri NU dari Jombang. Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah dan Kiai Bisri Sansuri Denanyar. Jadi ini, mulainya sebenarnya sudah sejak tahun lalu sih ngumpulkannya. Mulai ngumpulin fotonya itu seingat saya bulan September tahun kemarin. Ya, sudah hampir 1 tahun malah. Oh iya ya. Jadi ini masih mengumpulkan draft. Tapi alhamdulillah sudah selesai draftnya, tinggal finalisasi sama mentasih ke masih beberapa. Ada ketertarikan apa sih Pak? Atau mungkin pas lagi punya fotonya banyak nih kebetulan nah, gitu? Justru enggak. Jadi awalnya itu ya disebut iseng-iseng boleh, enggak sengaja. Beda kan sama yang buku saya yang pertama. Iya. Memang sengaja ya. Walaupun dulu awalnya mau khusus nulis untuk biografi bapak saya yang kebetulan bekas anggota Laskar Hizbullah Jombang, akhirnya jadi malah bukunya Laskar Hizbullah Jombang. Tapi kalau yang buku biografi foto 3 kiai pendiri NU ini, awalnya itu saya karena bulan September tahun lalu itu kan menjelang haulnya Mbah Bisri Denanyar. Nah, saya itu iseng-iseng aja ngumpulkan googling cari file itu, pingin bikin semacam pameran foto kecil-kecilan lah. Oh gitu. Jadi belum terpikir untuk jadi buku, untuk menjadikan itu buku. Nah, dalam perjalanan ada banyak foto yang dipunya Pak? Waktu itu juga mungkin hanya belasan atau puluhan ya, belum banyak sih. Ini terakhir selesai draft ini sudah 150 foto asli. Semua dari 3 kiai ini ada 150 foto. Dari 150 dulu itu awalnya itu tadi yang ngumpulkan foto Mbak Bisri sama Mbak Wahab itu kan masih belasan atau puluhan. Nah, dalam perjalanan itu menjelang haulnya kalau nggak salah kan bulan Februari atau Januari tahun ini, beberapa bulan sebelumnya saya kumpulkan kok makin banyak, dan terpikir ternyata setelah dari googling itu, apalagi kan sekarang medsos ya, medsos kayak gini, banyak foto itu yang ternyata tidak benar. Jadi ada foto itu yang sudah diolah digital, di mirror. Kemudian saya ambil satu contoh. Jadi ada foto Mbak Bisri. Kalau Pak Faisal menilai dari mana? Nah, itu tadi. Jadi misalnya ketika saya googling ya, ada sebenarnya itu 2 foto yang sama. Kenapa yang satu itu menghadap ke sini, yang satunya menghadap sini? Berarti kan harus ada. Ini berarti salah satu asli, salah satunya sudah nggak asli kan? Karena dia sudah di mirror. Nah, di situ akhirnya saya semakin tertarik. Akhirnya mulailah tercetus ide untuk tidak hanya ini berhenti sebagai nanti pameran foto, tapi alhamdulillah akhirnya pameran fotonya juga terlaksana. Alhamdulillah saya sampaikan ke Duriat Denanyar, kemudian direspon dan pas. Berarti waktu itu hanya Kiai Bisri Sansuri yang atau semua? Semua. Oh semua juga ya. Fotonya Mbak Bisri saya folderkan sendiri, Mbak Wahab sendiri, kemudian Mbak Hasyim. Nah, alhamdulillah akhirnya pas haul Mbak Bisri kemarin itu awal tahun ini direspon Duriat Denanyar dan bisa terselenggara. Nah, itu akhirnya semakin bersemangat. Udah kalau begitu harus dijadikan buku ini, karena satu tadi ya, memang kita harus mengumpulkan
apa ya, betul-betul foto yang asli. Jadi nanti kalau kita googling sekarang mungkin ya di dunia medsos banyak sekali banyak sekali nanti foto-foto yang ternyata bukan foto, Mbak. Jadi saking canggihnya editan itu yang banyak editan. Apalagi sekarang ada aplikasi ya, dari lukisan bisa dijadikan foto, dari foto bisa jadi lukisan, atau dari yang terpisah jadi satu gitu. Dia digabungkan namanya, di cropping, di montase. Jadi nanti di buku saya yang kedua ini, insya Allah itu akan saya paparkan foto-foto yang asli. Jadi yang saya kumpulkan nanti hanya foto asli. Berarti konsultasi juga dengan ahli foto. Ya, gitu. Saya ada beberapa diskusi dengan. Ini bener asli nggak gitu ya Pak? Nah, tapi itu akhirnya hanya yang lebih penting dari itu tidak hanya sekedar dari sisi fotografinya, tapi saya mengistilahkan mencari sanad foto tersebut. Nah itu harus kalau dalam bahasa pesantren kan mentasheh foto ini, sanadnya ini foto dari mana, apakah betul ini tokoh ini kejadiannya. Dari situ saya kasih data setiap foto itu peristiwanya apa, momentumnya apa ya, misalnya muktamar NU atau pas pengajian atau apa, kemudian tanggal berapa, waktunya ya. Wah ini susah kan ya Pak. Lokasinya di mana? Iya. Nah ini apalagi pentas kayak gini kan harus betul-betul istilahnya valid gitu ya Pak. Iya, valid. Harus betul-betul juga memvalidasi. Nah ini ada satu cerita juga. Jadi tadi ya setelah pameran foto Mbak Bisri di Danyar sudah selesai, itu saya juga akhirnya paralel akhirnya mengumpulkan semua foto dari Mbak Wahab dan Mbak Hasim. Nah ternyata dari ketiga kiai ini foto Mbah Hasim itu ternyata hanya 5. Jadi sejauh ini foto Mbah Hasim itu hanya 5. Foto Mbah Hasim hanya 5. Iya, 5 buah. Kalau yang saya tahu itu yang pakai surban, kemudian yang sering banyak di yang pakai surban itu. Dan itu ternyata itu adalah bukan foto sendiri, bukan foto close up. Jadi itu foto apa ya, sudah croppingan tadi. Iya. Sudah croppingan. Jadi sebenarnya fotonya itu aslinya ya Pak ya. Seperti ini. Jadi ini foto, ini kan foto close up asli. Jadi foto ini asli, bukan croppingan. Oh yang ini asli. Nah, foto ini asli. Maksudnya asli. Asli foto sendiri ini. Nah foto asli memang di studio diambil oleh Jepang. Kalau foto yang ini ini diambil oleh Jepang ya Pak? Ini ketika itu foto ini tahun 42. Masa Jepang ketika momentumnya apa Pak? Ini pas waktu ditangkap atau habis dibebaskan waktu kan sempat di penjara 5 bulan. Nah, sekitar bulan Agustus itu Mbah Hasim dibebaskan dan sebagai mungkin Jepang ingin meraih simpati umat Islam, akhirnya beliau kan dijadikan mengepalai jabatan keagamaan dalam bahasa Ibu itu. Nah, tapi Mbah Hasim hanya memimpin secara kan yang menjalankan sehari-hari Yai Wahid Hasim kan. Nah, ini foto resmi dari Jepang. Jadi ini yang fotonya menghadap ke depan dalam posisi resmi, kalau istilah anak zaman sekarang kan foto KTP itu ya, jadi nggak ada. Nah, kalau ini memang foto resmi, makanya harus close up, posisi istilahnya tidak tersenyum gitu. Nah, iya. Tapi emang zaman dulu jarang ada foto yang tersenyum gitu, kecuali candid gitu ya Pak ya, atau pas rame-rame gitu ya. Untuk lama seperti itu sih, tapi dari penelusuran saya tadi di fotonya Mbak Wahab itu ternyata ada juga yang tersenyum. Ada juga ya. Walaupun ya memang tapi mungkin candid. Maksudnya enggak niat foto berdiri begitu enggak ya? Ada yang memang sengaja difoto beliau tahu, ada yang enggak sih. Gitu. Tapi memang sudah era ya setelah kita merdeka di atas tahun 50 60 mungkin ya. Kalau yang foto lama 1920-an itu memang kenapa mungkin pernah dengar juga ya, fotonya nggak ada yang tersenyum itu kan? Posisi serius. Karena memang waktu itu kecepatan kamera dalam istilah fotografi itu rana itu ya. Memang sangat lambat sehingga tidak boleh mungkin sekali bergerak atau sekali tersenyum menjadi blur. Jadi gitu. Buram. Makanya harus konsentrasi tinggi. Ketika diambil itu tidak boleh bergerak, tidak boleh, harus tahan nafas mungkin ya. Nah, makanya tegang semua kalau foto era itu ya Pak ya. Jangan dulu ya, mungkin tahun 19 awal atau akhir 18 tahun segitu. Kamera sekarang aja, misalnya ketika kita lagi bergerak, ketika itu pasti potret, kemudian jadi bayangan kira-kira seperti itulah. Semakin canggih, dulu kan belum canggih, sehingga untuk foto
harus ditata. Biar kan nggak boleh bergerak, harus tahan nafas. Tapi itu hitam putih ya Pak ya foto? Yang foto Kiai Hasyim yang ini hitam putih. Pendiri NU ini dari Jombang ini memang yang untuk Mbah Hasyim dan Mbah Wahab tidak ada foto berwarna. Tidak ada. Jadi kalau foto berwarna itu sudah mulai era tahun berapa? Foto berwarna itu memang setelah Mbah Wahab sedo. Jadi sekitar tahun awal 72. 70-an. Wahab kan sedonya akhir 71. Iya. Jadi mulai foto warna 70. Foto berwarna, ya. Jadi makanya kalau sekarang, tapi karena sekarang udah canggih. Iya. Dulu pun warnanya juga di awal masih yang dulu kan monokrom namanya. Gitu ya. Di buku saya ini saya kasih keterangan jenis fotonya apa. Jadi sebenarnya penyebutan hitam putih itu kurang tepat juga sih. Saya juga baru tahunya foto monokrom. Jadi monokrom itu sebenarnya hanya ada satu warna dan ada gradasi dari gelap, terang, agak gelap menjadi gelap. Jadi sebenarnya itu saja sih di definisinya. Kalau kurang tepat saja sih, bukan salah. Iya, karena memang itu juga bukan hitam putih sebenarnya juga kalau di warna ya Pak ya. Juga enggak. Yang ini. Karena ada pilihan warna agak coklat gitu. Ada kecoklatan, iya. Monokrom. Monokrom yang lebih tepat. Gelap dan terang gitu ya. Warnanya gitu aja. Gitu. Untuk yang punya foto berwarna itu Mbah Bisri Denanyar. Jadi setelah karena usianya lebih muda Mbah Bisri. sedonya kan tahun 80, jadi masih menangi sekitar foto mulai yang berwarna itu 76 foto beliau yang bisa saya kumpulkan itu mulai 76 yang ada berwarnanya. Jadi 76, 77, 78, 79, terakhir 80 sedo itu. Tapi memang kalau kita lihat ulama zaman dahulu itu bukan istilahnya mungkin tidak ingin show up juga gitu ya Pak ya. Bisa juga. Jadi seperti kita tahu Mbak Maksum Ali ini kan tidak ada foto sama sekali karena foto terakhir juga dibakar gitu. Sebenarnya beliau ada. Saya dapat gitu. cerita ini dari Mas Anang. Mas Anang Firdausi ya. Iya. Yai Adlan Ali. Jadi sebenarnya ya Maksum itu punya ada dokumentasi. Ada fotonya, satu-satunya foto untuk SIM berkuda. Jadi dulu untuk bisa mengendari kuda seperti kita sekarang harus ada SIM. Kayak mobil. Nah, beliau kan terpaksa tanda petik supaya punya SIM berkuda harus motret. Nah, dia fotonya itu ada, tapi akhirnya kan ketika beliau seto tidak mau ini diketahui sehingga katanya dibakar itu sehingga kita nggak menangi akhirnya. Tinggal satu itu ada terus kemudian dibakar ya. Dibakar. Jadi memang itu pilihan kiai-kiai dahulu ingin diketahui atau tidak. Yang kita ketahui banyak karyanya gitu ya. Banyak kan karyanya. Ada juga cerita ini baru sekitar 1-2 bulan yang lalu. Jadi foto Mbah Hamid Nasrullah. Hamid Pasuruan. Tanpa Beras bukan? Tanpa Beras. Adiknya Mbah Wahab. Ini istilahnya zaman segitu udah di pokoknya kategorikan yang paling mumpuni ya. Jadi ketika Mbah Hasyim sedo itu yang semua kiai ketika mau disuruh menyolati, mengimami nggak berani kan. Akhirnya berani ngimami sholat jenazahnya Mbah Hasyim kan Mbah Hamid Nasrullah itu. Nah, beliau itu sedonya tahun 56. Ya, itu di kemarin-kemarin itu hanya ada satu foto yang foto beliau Mbah Hamid itu wajahnya itu blur. Jadi sudah nggak hanya satu-satunya fotonya blur lagi. Jadi wajahnya bagaimana kita nggak tahu. Fotonya terlalu lama ya Pak? Bukan. Jadi fotonya diambil secara candid. Gitu. Nah, itu beliau itu kelihatan seperti jalan. Gitu, kemudian diambil fotonya secara candid. Artinya apa ini? Nyuri-nyuri kan? Beliau kan tidak tahu kalau dipotret. Istilahnya itu kalau dalam bahasa kita di tradisi pesantren itu kan tidak diridhoi. Karena yang motret jadi akhirnya nggak jadi. Nah, kemudian berkembanglah semacam keyakinan bahwa Mbah Hamid itu tidak bisa dipotret. Nah, ini kan mulai tahun 56 sedo berapa puluh tahun ini yang diyakini bahwa Mbah Hamid itu tidak bisa dipotret, tidak ada fotonya. Nah, akhirnya hanya satu-satunya foto itu yang hanya memperlihatkan kondisi fisik beliau. Kan istilahnya blegerannya beliau gitu ya. Nah, kurang jelas di wajah. 1 bulan lalu saya itu ini masih dalam rangka mengumpulkan foto ini. Saya dapat kiriman dari Mas Ayung dari Banyuwangi itu. Beliau ini juga
pegiat literasi dari Banyuwangi, punya komunitas pegon di sana. Oh, okay. Saya sebenarnya minta foto, tapi saya sudah lama kontak. Saya nggak ini, hanya waktu itu minta kalau ada fotonya Mbah Hasim, Mbah Wahab atau Mbah Bisri tolong saya dikirimin. Iya. Kemudian beliau punya, kirim. Oh, saya udah punya Mas. Kemudian lain waktu dikirim lagi. Oh, ini saya belum, saya save. Nah, suatu saat kemarin itu hampir 1 bulan yang lalu dikirim saya. Itu sebenarnya foto Mbah Bisri. Jadi fotonya Mbah Bisri kan, karena saya ordernya kan minta fotonya yang ada Mbah Bisrinya. Ternyata foto itu dikirim, ada 3 foto waktu itu. Yang 2 foto itu Mbah Bisri sendiri, maksudnya sendiri itu sama kiai-kiai yang lain. Kemudian yang foto kedua Mbah Bisri sama Yai Adlan Ali. Itu momennya waktu takziah sedone Mbah Maksum Lasem. Jadi pas wafatnya Mbah Maksum Lasem itu ternyata Mbah Bisri sama Yai Adlan itu takziah ke sana. Pas 40 harinya. Nah, foto ketiga ini ternyata kejutan. Jadi fotonya itu Mbah Bisri itu justru tampak di belakang. Jadi kan ada captionnya. Foto ini didapat dari buku Manaqib Mbah Maksum Lasem yang menyusun atau mengarang Syekh Haidar. Itu murid Mbah Maksum, jadi orang Lasem juga. Syekh Haidar itu yang menciptakan lagu yang dari Nasi Daria itu ya, Bu? Mungkin ya. Iya. Karena beliau juga wartawan APB. Iya. Iya betul. Iya. Yang menciptakan lagu. Saya juga baru tahu ternyata Nasi dari Daria Lasem itu. kan. Oh iya. Dari Maksum. Nah, keterangan fotonya itu Mbah Bisri, Yai Bisri itu di belakang. Yang depan itu ada Mbah Maksum, Yai Baidowi Lasem, Yai putranya Mbah Maksum. Emang menghadap semua gitu. Menghadap ke depan. Nah, ternyata yang tengah itu adalah Mbah Hamid. Saya setengah nggak percaya. Saya baca lagi, loh, kok Mbah Hamid Hasbullah? Dan itu sangat jelas. Kiai Haji Abdul Hamid Hasbullah dalam kurung adik dari Mbah Wahab Hasbullah. Udah ini kan penemuan besar gitu ya. Kita nggak sengaja nyarinya. Iya. Ternyata ada Mbah Hamid. Nah udah, Mas ini ada foto ini loh, saya juga nggak tahu Mas, kata Mas Ayung seperti itu. Beliau juga nggak tahu ternyata, karena tadi ngirimnya kan fotonya Mbak Bisri ya. Nah saya tasnya ke duriannya tahu beras. Saya kirim ke dua Gus ya, Gus Rofik sama Gus Heru Najib. Wah sudah heboh istilahnya, karena Gus Rofik ini kan suaminya ning cucunya Mbah Hamid. Jadi memang beliau sangat berkepentingan. Karena ningnya kan cucunya. Cucunya beliau kan tidak menangi kan. Iya. Kakeknya. Iya. Mas saya tasnya ke beberapa kan sudah sempat ditulis. Jelas di situ, Pak. Wajahnya. Fotonya jelas. Jadi fotonya jelas. Walaupun hanya karena duduk ya, posisinya duduk jadi setengah badan gitu. Tapi wajahnya alhamdulillah jelas. Walaupun itu karena scan dari buku ya, tidak terlalu jelas seperti kalau foto kita dari foto asli hasil cetakan. Tapi setidaknya itu kita sekarang punya 2 foto begitu kan. Hanya itu di tasnya, alhamdulillah kayaknya clear itu adalah Mbah Hamid. Nah, sekarang muncul pertanyaan. Sekian puluh tahun diyakini bahwa beliau tidak bisa dipotret. Kenapa sekarang bisa dipotret? Ternyata itu bisa. Nah, kenapa kok itu bisa? Nah, itu akhirnya dijelaskan sama Gus Rofik di Facebooknya, ditulis 2 kali sama beliau. Tulisan pertama soal dapat fotonya dari saya, kedua soal khusus tadi membahas kenapa Mbah Hamid itu yang selama ini diyakini nggak bisa dipotret ternyata bisa. Ini kembali lagi tadi yang nanti ada hubungannya sama foto Mbah Hasim juga nanti. Jadi kesimpulannya seperti ini. Iya. Walaupun tadi diyakini itu sebenarnya tidak bisa. Tapi kalau beliau sudah meridhoi, maka bisa. Bukan candid kan? Itu bukan candid. Karena foto resmi itu momennya ternyata di Muktamar NU waktu di Surabaya yang tahun 54. Jadi 2 tahun sebelum beliau. Jadi beliau memang berkenan di foto pada saat itu gitu. Dan bisa sebenarnya. Yang dibakar tadi beliau memang tidak ridho, tidak. Pak, itu yang mengatakan bahwa itu Mbah Hamid itu siapa? Fotografernya langsung. Captionnya captionnya. Jadi ada yang ngasih caption itu. Yang ngasih caption kan berarti Syekh Haidar pengarangnya. Tapi kemudian foto ini fotografernya tapi belum diketahui. Beliau juga. Beliau kan wartawan ya, zaman segitu sudah koleksinya luar biasa, mungkin sudah banyak. Jadi ada beberapa foto yang akhirnya melengkapi foto yang sudah saya
kumpulkan sebelumnya. Saya juga dapatkan dari buku itu. Jadi tadi dijelaskan sama Gus Ainur Rafiq bahwa itu tadi kalau Mbah Yai itu ridho foto bisa dipotret ya. Bisa. Kalau candid, akhirnya blur. Berarti beliau nggak ridho. Sama dengan kita kembali ke yang fotonya Mbah Hasyim yang 5 tadi. Itu ternyata kan foto yang close up itu ada 2. Foto yang tahun 42 ini sama yang sebenarnya nggak sendirian sih, ada bersama beberapa orang yang lain. Cuma ada yang terakhir muncul itu tahun 47 dan yang dari santri cucunya Kiai dari Madura yang baru muncul 3 tahun yang lalu fotonya. Mbah Holil bukan dari salah satu santri Tebuireng yang dari Madura itu kan cucunya menemukan foto Mbah Hasyim itu di tumpukan buku kemudian diunggah di medsosnya. Nah itu kan juga ngambilnya secara candid. Gitu. Wajah Mbah Hasyim juga tidak terlalu jelas. Tapi ya lumayan lah lumayan memperkaya hasanah. Tapi nyenangan taskeh kan juga ke Turi itu ya. Sudah taskehnya ini untuk foto Mbah Hasyim yang 5 ini belum saya taskeh semua. Sumbernya masih dari yang sudah misalnya waktu itu ditulis oleh Tebuireng Online. Iya. Atau mungkin dari majalah Tebuireng. Jadi foto Mbah Hasyim paling yang enggak sudah ada persetujuan sudah dari Tebuireng ya. Salah Gus Riza waktu itu yang mentasih. Betul itu gitu. Tahun 47 di depan Masjid Tebuireng. Nah, foto itu akhirnya ini kan foto Mbah Hasyim terakhir yang yang muncul. Jadi sebelum foto yang terakhir yang kelima ini kan ada 4. Jadi foto tahun 23 itu sama Kiai Dawam yang ahli khat itu yang menulis kaligrafi depan mimbar mihrabnya Masjid Tebuireng. Ini awalnya juga gitu. Awalnya saya mencatatnya itu tahun sekitar belasan lah, tahun 14, 15, 16, 17, 19, 17-an. Ternyata baru saya dapat artikelnya itu kemarin. Artikel itu ternyata ditulis tahun lalu 2019 yang menulis tentang Jazuli Ploso Kediri. Iya. Nah, ternyata Mbah Hasyim itu berfoto kan 3 orang. Yang sebelah sini Yai Jazuli, kemudian Mbah Hasyim di tengah, yang sini Mbah Dawam atau Yai Dawam itu yang ahli khot itu. Ternyata ini akhirnya ketemunya seperti itu. Jadi dalam menelusuri itu menariknya di situ. Ada fakta baru lagi gitu yang ternyata menarik gitu. Iya. Nah, ini kemudian berhubungan dengan foto ini. Nah, foto itu. Ini proses ngumpulin fotonya juga tentu tidak gampang ya Pak ya, tentu susah. Nah, apalagi juga nyusunnya disusun per tahun atau kira-kira ini mukanya agak-agak mudahan gitu. Ya, nah, itu jadi karena ini kan saya dari awal sudah saya tekadkan namanya biografi foto ya. Nah, namanya biografi kita susunnya itu adalah dari foto yang paling muda. Nah, bedanya pernah ketemu sama foto masih mudanya Mbak Bisri atau makanya. Jadi foto itu saya usahakan semaksimal mungkin saya urutkan berdasarkan tahunnya. Jadi dari yang paling awal paling muda hingga wafatnya. Nah, untuk foto Mbak Wahab sama Mbak Bisri ini ada foto pas pemakamannya. Cuma untuk foto Mbah Hasyim kan belum ketemu sampai sekarang. Jadi ya hanya 5 itu. Tapi Mbah Hasyim punya foto yang paling muda yaitu tahun 1923 tadi ketika foto sama itu masih muda Juli. Itu tadi saya awalnya kan boleh tahu Pak. Fotonya ini enggak dibawa ya. Kayaknya belum saya ini. Tapi sebenarnya kalau di masa-masa mungkin banyak ya. Kemarin saya anukan ke Mas Anang. Nanti mungkin lebih lengkapnya kalau pengen tahu semua di bukunya gitu. Iya, tapi kalau lebih lengkap. Nanti tidak tahu awalnya itu apakah bisa nanti. Nah, ini mungkin bisa dilihat ya. Jadi ini foto termuda dari Mbah Hasyim 1923. Ini Mbah Hasyim yang tengah. Oh, yang tengah. Iya, jadi ini Yai Jazuli dari Ploso yang berdiri Pondok Ploso, ini Mbah Hasyim. Ini Yai Dawam yang ahli membuat kaligrafi ini, ahli khot. Ya, namanya kalau di anu kan khot. Nah, ini. Jadi posenya juga tidak menghadap gitu ya Pak? Nah ini perlu diraskan juga. Apakah foto ini satu
angle pemotretan, apakah ini hasil montase, croppingan yang digabungkan. Nah ini kan masih proses itu untuk montase. Saya biasanya membiarkan itu nanti istilahnya saya floorkan, jadi diuji publik ya. Tapi kan nggak semua baca buku jenengan G. Apa tidak ada usaha gitu? Iya, sebelum juga itu saya ada diskusi kecil gitu. Saya juga di samping di medsos saya, jadi memang saya floorkan. Artinya di sini saya tidak memposisikan sebagai pemegang kepentingan tunggal kan. Kita juga nggak tahu tidak dalam posisi ketika peristiwa itu terjadi. Jadi nanti dan itu saya kira wajar saja. Itu kan kita perdebatan ilmiah ya. Misalnya nanti ada data bahwa tadi seperti mungkin ada pendapat begini, ada lagi pendapat lain yang berbeda gitu. Bisa untuk kalau memang dalam kaidah keilmuan kan seperti itu bisa saja. Saya benar, bisa saja saya salah. Anda salah, bisa juga benar. Jadi nggak apa-apa. Nanti mungkin akan terjadi koreksi ke depannya, baik sebelum ini sebelum di launching maupun nanti sudah di launching. Makanya ini kan mumpung ini masih draft buku saya usahakan untuk membuat tadi semacam diskusi kecil agar foto saya ini juga ada yang mengkoreksi, membenarkan. Yang paling sedikit fotonya Mbak Hasyim, yang paling banyak yang dipunya? Kalau yang banyak otomatis Mbak Bisri, karena beliau memang usianya sampai lebih dari 90 ya. Iya. Wafatnya kan paling akhir. Iya, karena foto juga semakin kesini semakin berkembang juga ya, semakin banyak. Beberapa kali bahkan beliau sudah ada foto berwarnanya. Nah, jadi untuk Mbak Hasyim tadi setelah yang foto ini tahun 23, kemudian tahun 42, sebelum 42 ini ada muktamar tahun 39, tapi fotonya kan jauh. Jadi dan banyak puluhan kayak lain. Tapi foto tahun 39 muktamar NU di Magelang ini menarik karena menjadi satu-satunya foto di mana ketiga kiai ini berkumpul bersama dalam satu frame. Jadi belum ditemukan lagi ada foto lain. Jadi sementara ini hanya satu-satunya itu Mbak Hasyim, Mbak Wahab, Mbak Bisri berkumpul dalam satu frame foto itu ketika muktamar di Magelang tahun 39. Itu pun kan tidak bertiga tapi sama puluhan. Ada banyak kiai yang lain. Jadi setelah foto tahun 1923, tahun 39, kemudian tahun 42, kemudian tahun 44. Yang terakhir tadi kan yang baru mau 45. 47. Ya, ini menjelang kemerdekaan 44. Ini yang foto yang terkenal yang kata jenengan tadi pakai surban itu. Nah, foto itu sebenarnya saya bilang tadi cropping ya. Iya. Jadi bukan sendiri Mbak Hasyim itu. Jadi sama pembesar Jepang. Dulu kan namanya Gunseikan kan. Gitu. Jadi itu foto tahun 44. Mungkin karena lebih jelas akhirnya dipilih foto itu yang kemudian banyak beredar sekarang ya, Pak. Iya. Lebih paling jelas itu mungkin ya. Di sini. Jadi foto itu banyak di apa ya? Itu dijadikan standar. Kalau menjam istilahnya sejarawan NU itu Pak Munim itu dijadikan standar foto Mbah Hasyim itu yang pakai surban. Makanya film apa kemarin Jejak Dua Ulama kan pakai foto yang dipakai itu tahun foto itu. Nah, itu ternyata adalah foto tahun 44 ketika beliau menghadap Gunseikan sehubungan dengan pangkatnya sebagai penasihat Jawa Hokukai. Jadi suatu lembaga bentukan Jepang untuk kebaktian rakyat Jawa. Nah, beliau itu dianggap sebagai penasihatnya. Nah, setelah dilantik itu menghadap Gunseikan di Istana Gambir, kemudian dipotret. Nah, foto itu kita yang selama ini tahunya ya itu tadi kan dijadikan background, ada acara NU apa aja kemarin itu, bahkan mungkin di kampus-kampus sejarah itu di cover buku semua kan. Ternyata fotonya itu sebenarnya bukan foto sendiri. Tapi ada orang Jepang 2 yang bersama Mbak Hasyim. Gitu. Tapi karena foto itu ya posisi duduk ya? Iya, jadi duduk fotonya ya? dari kelihatan semua. Dari fotografernya itu istilahnya menghadap Mbak Hasyim. Nah, yang Gunseikan Bu Jepang itu di sebelah kanan dan sebelah kiri. Tapi fotonya itu mungkin karena ikonik ya kalau sekarang, karena fotonya ikonik walaupun wajahnya nggak jelas. Nah, karena ini juga kita sebenarnya terbantu ya dengan kecanggihan aplikasi sekarang, sehingga foto itu walaupun wajahnya blur bisa diperjelas. Jadi walaupun itu ya itu tadi derajat keotentikannya kan sudah tidak pure murni itu foto aslinya. Jadi foto yang saya kumpulkan ini saya usahakan mencari yang paling tua
maksudnya usianya muda tapi mendapatkannya paling tua. Karena kan kita hitung dari ini yang susah kan, Pak. Iya. Kalau misalnya begini gambarannya, foto Mbak Hasim pertama yang tahun 44 itu muncul di suatu koran atau majalah tahun 50 misalnya. Tapi kemudian saya mendapatkan yang tahun sebelumnya yang kualitasnya lebih baik, saya pakai yang baik. Tapi ketika ada saya menemukan, karena kalau sudah masuk koran kan otomatis sudah melalui berbagai. Tapi ketika ada yang lebih tua tapi jelek, ya tetap saya ambil yang bagus. Karena kan setelah saya telusuri ini foto Mbak Hasim yang tahun 44 itu fotonya diambil tanggal 18 Maret 1944. Jadi itu ada potongan semacam potongan skenan dari majalah SMI. Suara Muslimin Indonesia itu majalah terbitan Masumi, dulu miliknya Masumi. Majalah itu berita itu dimuat di majalah SMI itu. Nah, setelah itu dimuat, ada media lain, koran lain itu yang memuat foto Mbak Hasim itu. Itu tahun 44 di lain ya, koran lain. Setelah itu dikutip di beberapa media yang lain. Artinya yang terbit setelah tahun itu, ada yang tahun 45 misalnya 47 sampai dijadikan cover sampai sekarang misalnya. Ini yang saya ambil yang paling mendekati yang paling tua ya, istilahnya yang paling awal. Nah, seperti itu. Tapi kalau ada yang terbit pertama kali tadi karena itu sangat kecil, resolusinya kecil, maka ya tidak saya ambil. Yang saya ambil tetap yang agak jelas. Tapi kalau memang tidak ada yang lain ya yang itu yang diambil ya. Jadi yang foto tahun 42 ini bisa saja muncul misalnya dimuat ada koran tahun 44 yang sudah memuat, karena ini fotonya tahun 42. Pengambilan fotonya ini ketika tahun 42. Kemudian ada koran tahun 44 itu sudah memuat, tapi karena dia kecil saya tidak bisa mengambil itu kan. Tapi ini yang saya ambil adalah yang foto ini itu dari buku tahun 57 yang saya ambil ini. Gitu. Jadi ini lebih jelas ya. Karena lebih jelas. Yang karena di buku. Jelas, saya ambil yang lebih jelas walaupun terbitnya belakangan. Ada yang sebelumnya tahun 44 tapi karena tapi fotonya kan sama Fotonya sama. Iya. Jadi ini tahun 42 tapi baru muncul 44. Kemudian yang saya ambil di buku tahun 57. Gambarnya seperti itu.